semuanya, apa kabarnya? Masih bersama Mata Milenial Indonesia TV dan tentunya masih di program kesayangan persembahan untuk Bunda. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Bunda, perempuan biasanya identik dengan predikat sebagai ibu rumah tangga. Nah, aku hari ini tuh ya kedatangan tamu spesial. Spesialnya kenapa, Bunda? Karena beliau ini adalah seorang pendamping abdi negara atau istri dari seorang perwira TNI. Tentunya menjadi seorang istri perwira TNI itu menjadi impian banyak wanita. Mungkin ya. Nah, selain harus menemani pasangannya berpindah-pindah tugas, aku tuh kepo banget gimana caranya Mbak yang satu ini membagi waktu untuk keluarga, mendampingi suaminya, plus beliau ini nih punya usaha soalnya Bunda. Makanya aku bilang seru banget pasti obrolan kita sama ibu satu ini. Ya langsung aja ya kita sambut karena sudah ada di sini tamu saya. Halo Mbak Meta. Halo, Anyway, ini sebenarnya teman aku, jadi kita lebih Sudah kayak kenal ngobrol kita ya, Oke. gitu. Nah, Mbak Meta, aku langsung aja ya Mbak dengan pertanyaan-pertanyaan aku. Mudah-mudahan Mbak Meta nggak berkeberatan untuk share tentang profil diri Mbak Meta dari backgroundnya Mbak Meta sendiri juga. Nah, Mbak Meta sebagai seorang wanita yang bersuamikan seorang perwira TNI nih Mbak, pasti dong kesibukannya tuh nggak sedikit, ya kan? Dan bagi waktunya pasti juga jelimet. Nah, ceritain juga dong Mbak, dengan begitu banyaknya kesibukannya Mbak Meta, terus harus berbagi waktu juga dengan kegiatan Mbak Meta di lingkungan pekerjaan suami Mbak, kok Mbak bisa sih punya ide bisnis Itando? Jadi sebenarnya itu dari anak-anak saya masih kecil, saya kan punya anak 3 nih. Memang sekarang sudah beranjak besar. Pengen banget gitu rasanya pengen punya suatu usaha yang kita ciptakan sendiri brandnya. Tapi usaha itu ada nilainya. Jadi nggak sekedar kita berjualan cari profit gitu ya, cari keuntungan. Tapi selain untuk membantu perekonomian keluarga, saya tuh kepengenan punya suatu usaha yang nantinya bisa diteladani gitu. Jadi ada apa ya, kayak ada nilainya gitu loh buat anak-anak saya gitu. Akhirnya mikir apa ya kira-kira yang bisa kita ciptakan, ibaratnya terus bisa memberikan kontribusi juga nih ibaratnya sebagai warga negara Indonesia gitu. Mulia banget loh. Ceritanya kan ingin jadi ibu yang baik, jadi memberikan contoh kepada anak-anaknya, maksudnya seperti itu. Nah memang Itando ini bisa terrealisasi baru 5 tahun yang lalu. Pada saat memang anak-anak sudah bisa dalam arti saya sambi. Pada saat mereka kecil kan memang mau tidak mau kita harus mendampingi fokus. Terlebih lagi juga ada kegiatan organisasi yang harus kita hadiri, standby lah sifatnya kan sewaktu-waktu. Seperti itu, jadi pada saat 5 tahun yang lalu akhirnya saya memberanikan diri untuk mengeluarkan brand ini dalam arti Itando yang bergerak di bidang tas etnik. Jadi kami memproduksi tas yang menggunakan bahan kain Nusantara. Jadi kita ikut melestarikan ibaratnya budaya Indonesia lah, maksudnya seperti itu. Kenapa tercetus idenya tas gitu? Karena kalau kita menjalankan sesuatu itu kan harus berdasarkan passion. Nah, kebetulan memang ya namanya wanita sebagian besar kan pasti suka sama yang namanya baju lah, tas lah, fashion lah. Nah dari dulu kalau ngeliat-ngeliat majalah gitu kan, tanpa sadar gitu ngelihat ada bentuk-bentuk tas itu saya suka gunting Mbak Renia. Gunting terus saya tempel-tempel gitu di ada kayak buku atau enggak kertas HVS yang saya clipping akhirnya. Itu pun baru saya sadari setelah sekian tahun berjalan, oh ternyata memang minat saya di sini gitu. Nah akhirnya saya punya kebiasaan itu kalau tiap hari itu coret-coret ya. Maksudnya coret-coret itu bukan gambar, tapi maksudnya menulis apa yang saya inginkan. Jadi kayak wishlist saya lah. Oh gitu. Nah, ini ya anak-anak beranjak besar itu memang itu tuh selalu
mengganggu pikiran saya, ayo dong gitu. Ada dorongan dalam diri saya untuk mewujudkan itu. Sehingga saya menetapkan oke, saya mau buat nih kira-kira tas. Memang pendahulunya pasti sudah ada dan saya kan sudah survei gitu kan. Yang ibaratnya kita menggunakan tas kain Nusantara, apalagi di lingkungan Ibu-ibu TNI kan sering menggunakan kain Nusantara. Iya, betul. Gitu. Dan yang menciptakan bentuk tas itu masih sedikit menurut saya, jadi ada peluang di situ gitu. Akhirnya saya cobalah untuk mengeluarkan lah beberapa model dan menawarkan ke yang terdekat dulu gitu. Oh, gitu. Awalnya seperti itu sih. Terus mereka menerimanya bagus gitu ya. Karena ada respon yang cukup positif, Jadi terus saya lihat berarti betul peluangnya ada. Nah disitulah akhirnya makin maju. maju langsung. Oke, luar biasa sih Mbak ya. Nggak berawal dari keisengannya Mbak Meta motong-motong gambar tas di majalah terus di clipping. Betul, seperti itu. Awalnya seperti itu. Belum sadar kalau itu nantinya akan jadi bisnis yang itu me time saya waktu anak-anak masih kecil tuh. Oh gitu. Jadi hiburan kan majalah itu kan saya suka sekali beli majalah kan. Jadi majalah numpuk, lihat pada saat mereka lagi tidur. Pokoknya pada saat saya bisa sendiri itu saya lihat, ini lucu nih, gunting, saya tempel, gunting, tempel, seperti itu. Lucu sih ya, nggak nyangka. Dan itu masih ada gitu ibaratnya. Masih memang disimpan ternyata, sampai sekarang? oh iya, jadi kayak pada saat nemuin satu kotak isinya harta kartu, bagi saya itu harta karun saya gitu. Oh iya bener, emang dari dulu saya ini sering melakukan ini ya gitu loh. Oke, nah tadi kan Mbak Meta mention tentang bahwa mendampingi suami dengan profesi sebagai seorang perwira TNI itu ada porsinya sendiri nih ya istri di dalam mendukung karir suaminya. Nah sementara bisnis Mbak Meta nih kan butuh plan by plan. Gimana Mbak Meta mengcombine, ngatur keselarasan waktu, terus hati, pikiran, semuanya tuh gimana Mbak Meta ngaturnya? Memang dari awal memulai bisnis ini itu sudah menjadi pemikiran saya ya, bahwa pengennya kan kalau kita jalanin bisnis jangan sampai stuck di tengah jalan. Kita harus berpikir panjang toh, apalagi memang sebagai istri TNI kan kita memang sudah terikat sama suatu organisasi yang memang harus kita lakoni gitu kan sewaktu-waktu gitu. Nah, di awal membuat bisnis ini saya memang sudah bikin sistemnya Mbak Renia. Jadi kayak ada pola kerjanya yang akhirnya pada saat saya sudah sama staff, ibaratnya sama tim, kita diskusi. Jadi dari awal sudah saya tetapkan pola kerja kita seperti ini ya. Dengan maksud pada saat memang nanti saya tidak ada di tempat, ini pola tetap bisa berjalan. Oh gitu. Udah apalagi kalau sekarang kan teknologi sudah canggih ya Mbak ya. Jadi kan kita bisa kontrol atau kita bisa komunikasi lewat WhatsApp, ibaratnya sudah tidak seperti 10 tahun lalu lah, ibaratnya sekarang sudah banyak dimudahkan gitu. Jadi tidak begitu kendala sih sebenarnya itu. Bisa berjalan beriringan gitu ya. Yang ngurus anak, ya dampingin suami berkarir, betul. Ya bisnis. Apalagi kan memang usaha ini kan dijalani dari rumah. Iya kan? Jadi kan tanpa meninggalkan banyak waktu sebenarnya untuk keluarga. Bisa di. Jadi Mbak monitoring semua ya? Betul. Kegiatan di rumah, anak, terus ya. Dan kebiasaan-kebiasaan di rumah itu kan sudah terpola. Ibaratnya kan kita tinggal menjalankan dan anak-anak dari kecil kan memang sudah kita atur. Ibaratnya polanya seperti ini, rulesnya di rumah seperti ini, gitu loh. Jadi mereka sudah terbiasa juga melihat saya. Akhirnya saya kan punya space sendiri lah ya kalau di rumah. Ibaratnya kita pasti punya sudut sendiri. Dalam arti disitulah saya melakukan aktivitas sendiri saya. Memang terlihat mungkin duduk, tapi duduk itu melakukan banyak hal. Ya, ibaratnya berkoordinasi dengan banyak pihak atau enggak merencanakan apa yang akan kita lakukan atau enggak mungkin punya ide-ide baru tentang tas atau seperti apa. Terus akhirnya kita panggil juga ibaratnya staf kita atau tukang kita juga di tempat itu juga gitu. Oke, jadi nggak banyak melakukan aktivitasnya di luar rumah. Betul, sewaktu-waktu aja. Luar biasa loh Bunda. Nah, dari semua kegiatan yang bisa Mbak Meta handle nih, bisnis, kita ambil perbandingannya bisnis sama mendampingi suami. Mendampingi suami. Mana yang lebih berat Mbak?
Kalau menurut saya Scale from 1 to 10. ditanya mana yang lebih berat nggak bisa dibandingin karena masing-masing itu punya tantangannya sendiri-sendiri gitu. Ibaratnya kalau ditanya lebih berat bisnis atau lebih berat mendampingi suami dalam berkarir dia, jujur saya nggak bisa jawab gitu. Masing-masing ibaratnya punya apa ya, atmosfernya sendiri lah. Tapi Yang Mbak tidak, enjoy. yang berbeda sangat berbeda antara dua hal ini kan Iya gitu. sih, benar. Susah kita mau bandingin. Jadi Mbak enjoy aja ya? Kuncinya sebenarnya di situ. Jadi menjalankan apapun, kayak misalnya mendampingi suami, saya ngitung-ngitung aja, pindah rumah aja saya udah 10 kali ada. Gitu kan. Ibaratnya karena dari Sulawesi, Kalimantan, Jawa Barat udah berapa tempat, kemudian terakhir Papua kan. Jadi mobile banget gitu. Itu kalau kita berpikir secara ibaratnya banyak tantangannya, wah berat banget gitu kan. Tapi ya mindset kita harus kita rubah berarti. Intinya kita harus merubah mindset, kita melihat sesuatu yang indah ada di depan, itu aja. Berarti kita akan mengalami sesuatu hal yang akan pasti menjadi bekal buat yang lainnya. Nantinya ibaratnya pasti berguna buat kehidupan yang lainnya. Saya gitu aja sih jalaninnya. Luar biasa memotivasi dirinya sendiri. Ya betul. Jadi berusaha untuk memotivasi diri sendiri. Walaupun seringkali juga aduh gitu kan. Pastinya apalagi yang terakhir pindah ke Papua itu betul-betul sangat di luar dugaan gitu. Jauh sekali, ya ampun, harus meninggalkan anak-anak juga karena anak-anak nggak mungkin ikut kan. Mereka sudah di tingkat pendidikan yang tidak mungkin terkat gitu untuk dipindah ke pulau lain. Itu beratnya luar biasa terus terang Mbak. Ibaratnya bergejolak sekali, bahkan kalau boleh jujur ya sampai nangis saya gitu, nangis sendiri lah ya. Tapi kemudian harus bangkit, ibaratnya kita harus memotivasi diri sendiri. Ya tetap harus dijalani. Ya betul, dan akhirnya diyakini bahwa ini tidak akan selamanya kita laksanakan kan. Ibaratnya ini hanya Temporary, sebagian dari kehidupan kita, pasti akan terlewati juga. Berarti berusaha untuk menikmati, itu aja sih. Luar biasa. Tuh Bun, denger nggak? Nah, sekarang waktunya saya sama Mbak Meta mau ngeteh-ngeteh dulu. So, kita akan break sebentar. Nanti kita berdua akan balik lagi ya Mbak Meta ngelanjutin obrolan seru kita berdua. Jangan kemana-mana ya Bunda ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share Mata Milenial Indonesia TV, program persembahan untuk Bunda di YouTube channel.